Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Wah, puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya, Bang. Masih, insya Allah kuat. Alhamdulillah, amin. Nah, Bang, Ya, teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa ya. bagi yang menjalankannya dan juga jangan lupa nih tetap Jaga prokes ya, Bang. protokol kesehatan, nggak boleh dikasih kendor. Ojo kendor. Oke. Bang, Ya. sama kayak yang sekarang akan kita omongin nih. Betul. Ojo kendor. Ojo kendor. Terutama ya sama salah satu pembalap nih. Iya. Kagak kendor. Betul. Dan Ojo kendor lagi. bahkan dia sekarang bukan lagi menyandang gelar sebagai sheriff, Apa sekarang, tapi Bang? Kapten Amerika. Waduh, sampai ada ilustrasi gambar bawa-bawa Tameng. tameng. Pas banget tangan kanan lagi ya. Iya, tangan kanan nih pas bawa di atas. Oke, nah itu dia Marc Marquez, guys. Betul, the Marc Marquez. Teman-teman ada sih yang mau minta dibahas khusus lah tentang Marc Marquez. Marc Marquez, ya. Terutama kan Marc Marquez sering kali mengalami kejadian yang Iya. ya sebenarnya sih fatal banget lah. Ya. Tapi efeknya ke dia nggak terlalu ya kayak biasa aja sih. Cuma Betul. butuh waktu beberapa berapa saat. Akhirnya Langsung tampil lagi. Ya, betul. tapi itu nanti kita akan bahas. Betul. Yang sekarang akan kita bahas adalah yaitu Preview MotoGP Amerika 2022. Bingung sih oke. mau bilang Amerika Serikat kebanyakan, tapi Amerika emang tagline-nya Amerikas GP Nah, kan. itu dia. Karena Jadi, kalau apapun istilahnya ya menjujuk ke Amerika lah ya. Amerika. Karena sebenarnya memang Amerika kan gede ya, Bang. Iya. Amerika Serikat, Amerika Latin. Iya. Wah, ini Amerika Utara, Betul, Kanada kan. Kanada. Nah. Ya benuanya gede-gede gaban Iya. ya. Gede gaban. Ya makanya lah. Jadi langsung aja kita ke preview MotoGP Amerika Serikat 2022. 2022. Bang, ini sebelum nanti kita prediksi, kita ngobrolin yang lain dulu. Oke. Menurut Bang Joni, ya seperti kita ketahui bahwa kota ini sudah mengalami pengaspalan ulang. Iya mesti kalau nggak diaspal ulang, kagak pada mau balap itu malam balap. Karena udah diboykot dari Mau awal, diboykot. dari akhir dari tahun lalu ya. Tahun lalu. Itu udah diboykot. Iya. Bahwa mereka nggak akan mau balap di kota Karena kalau nggak ada pengaspalan ulang. pengaspalan ulang terlalu keriting. Bukan Bumpy. ya kalau istilah di sini tuh geradakan lah. Iya. Dan itu membahayakan terutama karena kan kayak di tikungan 10 Ya. itu itu tikungan high speed ke High kiri speed yang ke kiri udah langsung ketemu membahayakan sekali. Ya. karena turunan juga kan, Bang. Betul. Wah, itu tuh bahaya. Jadi tuh. memang faktor bumpy atau keritingnya ini bukan tanpa sebab. Ternyata Ya. setelah dianalisis Ininya geser emang. di permukaan dalamnya tanahnya ya? dalamnya ini yang Dasarnya itu geser. geser. Jadi bukan karena pemakaian atau apa. Ini yang akhirnya membuat ya prosedur mestinya tuh tidak terjadi bumpy ini karena bergeser. Jadi otomatis di bawahnya geser, atasnya si aspalnya jadi ikut-ikut mengerut. Nah, efeknya pun tidak hanya satu tikungan aja nih. Tapi cukup banyak juga kan sampai kemarin tuh ya si kotanya sendiri akhirnya meresurface aspal kembali atau mengaspal ulang Ya. 2 sampai 10 dan 12 sampai 16. Banyak loh, Bang. Ya, 2 sampai 10. Terus pengennya mah semuanya, kenapa cuman nggak semuanya tanggung banget tinggal sisain berapa tikungan itu ya. Cuma kan Amerika, Oh, iya. alatnya canggih itu sampai pakai kayak kalau di sini tuh kayak scan lah, di-scan dulu si aspalnya. Ternyata di bagian yang tadi aspal tidak mengerut, tidak di aspal ulang. Tidak perlu Jadi memang di dilakukan. bagian-bagian tadi yang 2 sampai 10 dan 12 sampai 16. Oke. Nah, itu sih baru bicara soal aspal nih. Aspal. Tapi ntar dulu, kita akan membahas lagi tentang aspal setelah yang di poin kedua nih. Ya. Poin kedua. Poin kedua adalah jadwal. Iya. Jadwal MotoGP Amerika untuk tahun 2022 ini berubah ya. Betul. mengalami perubahan. Jadi awalnya kan si MotoGP yang selalu jadi pemuncak di akhir ya. setelah Moto3, Moto2 baru MotoGP. Ya. Nah, sekarang itu diselinginya itu Moto2 dulu, Malah MotoGP. lebih awal ya? Iya, Moto2. Moto2 lebih awal, Moto2, MotoGP dan Moto3. Ya.
Nah, ini banyak istilahnya anggapan, prediksi. Ya memang kalau kita melihat jadwalnya sendiri cukup padat dan sempat juga disambung-sambungkan dengan faktor logistik Itu dia. dari Thermas ke Amerika. Karena dengan kemarin dari di Thermas itu masalah logistik, ini jadi ikut bererot nih ke proses logistik dari Thermas ke Austin. Nah, kalau untuk masalah logistik, dikabarkan bahwa salah satu atau beberapa kru dari pesawat kargo Iya. itu terinfeksi COVID-19. Waduh. Jadi memakan waktu untuk pesawat disinfektan lah. Disinfektan dulu. Harus dibersihin dulu. Oke. Jadi nunggu sehari proses disinfektan, baru kemudian bisa terbang Ya. lagi gitu. Jadi keterlambatannya mungkin karena itu. Karena Bang. itu. Akhirnya ya mengubah jadwal dari karena kan kargo-kargonya betul, ada iya yang iya. terlambat gitu Ada yang kan. terlambat duluan, ada yang berangkat. Jadi ketimbang harus mungkin kejadian kayak kemarin lebih pendek lagi, Iya. ada yang persiapan mesti nyiapin motor lebih cepat, permasalahannya jadi kompleks, mungkin akhirnya disusun lebih ya agak berbeda dengan musim lalu. Tapi itu baru prediksi ya Bang? Prediksi. Baru prediksi bahwa itu perubahan jadwal. Betul. Ada lagi yang tadi Yang kita obrolin lagi Bang, itu pengaspalan ulang. pengaspalan ulang. Jadi kalau kita melihat ini, ya pembalap akan diberi istilahnya perkenalan atau adaptasi, karena kita tahu dengan kemarin Mandalika aja pengaspalan ulang itu sampai menurunkan safety bike itu istilahnya. Nah ini mungkin akan diturunkan dulu, kemudian juga faktor adalah mengapa tidak si Moto3, Moto2 baru MotoGP, karena karakter dari aspal baru itu kan butuh istilahnya karet yang buat Gerusan. nempel, ya nempel di aspal, dan ini yang menjadi faktor kenapa MotoGP membutuhkan hal itu. Nah sementara si Moto2 ini dengan brand berbeda, ini kerap malah menghilangkan tempelan-tempelan aspal yang udah dipakai oleh MotoGP dan malah membuat settingan hilang lagi. Nah, itu sebabnya akhirnya si Moto2 dijadikan di awal, baru di MotoGP. Nah, sementara Moto3 tidak begitu merusak istilahnya karet-karet yang ada di aspal meskipun sama-sama pakai ban Dunlop. Ya. Itu yang asumsi kedua. Ya. Yang ketiga Yang berarti Bang? ketiganya adalah karena perbedaan waktu. Min 7 dari GMT, berarti 14 jam dengan Indonesia. Kita aja subuh nontonnya. Iya, kalau umpamanya ntar di setting tetap jam 2.30, yang ada pada nggak sahur. Ntar, wah temen-temen nih, wah imsak baru kekasih kan nonton, lupa masak buat nonton sahur, berarti jadi repot, jadi agak dimajukan. Berarti Carmelo agak pengertian juga Yo, ya, kan- fansnya MotoGP Indonesia Karena ya. tahu saat ini sedang bulan puasa, apalagi di Indonesia, jadi dia geser ke jam 1. Enggak, masih sih memang asumsinya biar di Eropa pun tidak sampai terlalu kemalaman. Ya. Karena pada saat jam tayang melewati peak atau di prime time-nya, ini bisa menurunkan biasa. Istilahnya persentase yang banyak menonton. Jadi itu faktor atau asumsi ketiga kenapa jadwal MotoGP Amerika Serikat agak berubah. Ya, nah itulah tadi kita bicara soal prediksi, tiga prediksi itulah Tiga prediksi, betul. mengenai jam tayang Jam ya. tayang berubah dari MotoGP Amerika 2022. Oke. Nah, guys, kita sedikit serius nih ngobrolin tentang ya mengenai sirkuitnya sendiri. Sirkuitnya sendiri. Tadi kita udah bahas tentang ya adanya pengaspalan ulang. Tetap Tentunya akan berpengaruh soal grip nih Bang ya. betul. Soal grip ya sedikit lah sektor yang tidak mengalami pengaspalan ulang gitu dibandingkan sektor yang Di aspal ulang. di aspal ulang. Kayak sektor 1 aja udah berapa Ya itu tikungan sektor kan? 1, 2 dan itu sektor 1, 2 dan 3 hampir sebagian besar. Nah. Yang sementara sektor 4 ini biasanya tuh yang di tikungan terakhir itu benar-benar membutuhkan istilahnya high speed cornering. Ya. Jadi kalau total ini high grip, dan biasanya high grip itu cocok dengan motor yang inline 4, ya saya merasa nih Suzuki dan Yamaha bisa berbuat banyak. Ya. Satu lagi ya kita lihat nih, Marc Marquez bisa langsung tune in nggak? Karena
ya ini bukan kaleng-kaleng bahwa tanpa sebab tiba-tiba Marc Marquez langsung berangkat, karena kemarin memang dia sampai melakukan istilahnya pembuktian diri, melakukan pengujian motor CBR 600 RR di sirkuit Alcaraz dekat dengan sirkuit Catalunya. Bukan, terus kok pakai motor CBR 600 ya Alcaraz aja motornya sirkuitnya nggak terlalu kecil, lebar, cuman ya lebih pendek dari Sentul malah. Jadi benar-benar untuk menguji sejauh mana nih diplopianya Marc Marquez berpengaruh atau enggak. Ternyata beberapa kali dia bisa melakukan waktu konstan meskipun tidak begitu cepat, akhirnya langsung diputuskan untuk berangkat. Nah, artinya ini akan menjadi tantangan tanda petik buat Marc Marquez karena dia masih agak sedikit mengeluhkan dengan motor RC213V yang 2022 ini. Itu sebabnya mungkin ini hari Jumat besok latihan resmi pertamanya sangat krusial buat Marc Marquez. Andainya lancar jaya, wah ini bisa perlu diperhitungkan bahwa si Sheriff Kapten Amerika ini bisa berkuasa di Circuit of the America Austin, Texas. Oke. Nah, balik lagi soal ke aspal tadi. Dengan kemungkinan high grip. Ini makin ya gua rasa akan lebih ngejelimet lah untuk ininya setting nih, untuk penentuan setting. Karena gini, kalau di Amerika ini kan kita tahu ada 20 tikungan ya Bang? 20 tikungan. 11 tikungan ke kiri, 9 kanan. ke kanan. Nih, Marquez banget nih. Anti-clockwise lagi kan? Iya. Nah, tapi ada kendala juga nih Bang. Iya. Bahwa untuk setting motor MotoGP di sirkuit kota, ini nggak mudah. Banyak tikungan high speed corner. Iya tuh dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Sampai 10. Change direction cepet lagi kan. Gitu. Terus ada tikungan yang memang flowing ke kanan yang bisa dibilang membutuhkan grip lah. Iya. Terutama edge grip. Betul. Nah, terutama untuk ban depan nih. Ban depan betul. Sebagai controller ya laju kendaraan ya kan. Tapi ya seperti kita tahu juga Bang, ada trek lurus panjang. Iya, itu straight line-nya hampir 1 kilometer lebih itu. Itu menyiksa ban depan kan Bang? Betul. Nah, ini harus kompromis nih pastinya Bang. Iya. Menurut Bang Joni, seperti apa nih para ya istilahnya crew chief menerapkan strategi? Ya paling tidak memang mereka satu hal sih untuk yang top speed, yang istilahnya V4, mereka tidak akan pusing dengan akselerasi trek lurus. Udah dapat mereka. Nah yang mungkin akan sedikit diupayakan adalah yang inline 4 nih, terutama Yamaha. Lagi-lagi kenapa saya lebih menjujuki Yamaha ketimbang Suzuki? Yamaha ternyata dari 3 seri awal tuh belum ditemukan solusi atau formula untuk mengatasi tidak adanya rear grip. Karena kemarin pun Quartararo mengungkapkan bahwa dia harus menggunakan soft itu untuk memastikan bahwa rear gripnya ada atau enggak. Sebenarnya bagus, catatan waktunya oke di 1.5 lap, tapi tingkat kausan bannya nggak dapat. Bablas kalau kemarin di Argentina. Betul, kalau dia pakai soft habis. Nah, makanya dia pakai hard soft, ternyata softnya agak sulit istilahnya konsisten karena gripnya nggak dapet. Nah sementara Suzuki ini sedikit tanda petik berbenah, mungkin ini akan menjadi modal apik karena mereka meningkatkan top speednya. Nah si Yamaha rear grip nggak ada, top speed nggak ada. Ini benar-benar jadi hal yang sangat menyulitkan bagi Quartararo khususnya karena sampai 3 ronde kemarin tuh Quartararo yang bisa tampil konsisten. Nah, jadi mungkin nih Yamaha dan juga Suzuki akan sangat klop di sektor 1 dan 2. Mungkin 3 dengan straight line yang cukup panjang, mereka akan dikalahkan oleh mesin-mesin V4. Tapi di sektor 4 terakhir, terutama di tikungan 16, 17, 19, dan ke tikungan terakhir 20, ini mereka akan bisa kembali bersaing. Tinggal nih bagaimana nanti mungkin si V4 bisa menjaga istilahnya jarak dengan si motor inline. Jadi pada saat keluar tikungan 20, mereka masih punya istilahnya daya cengkram dan juga putaran rendah sampai tingginya itu cukup bagus sehingga bisa menyalip di straight line garis finish. Gitu ya. Karena ini
agak sedikit membahayakan juga untuk ya itu tadi Bang, ban depan ini Bang. Iya, betul. Karena di tikungan satu aja udah dipaksain untuk melakukan hard braking. Hard braking, naik, braking, beloknya udah tusuk konde tuh. Ke kiri itu Bang ya. Ke kiri, 2, terus 3. Flowing kan? Flowing, itu biasanya ban belakang tuh, dikerja keras. Di trek lurus lagi. Ngerem dulu, depan lagi, langsung keluar 10. Nembus 11 tuh ngerem abis tuh. Jadi beberapa banyak tuh Bang, tikungan ke kiri hard braking kan? Iya. Sementara yang dikhawatirin, itu tikungan 16 kan Bang? Iya. Yang tikungan high speed cornering ke kanan. Kayak bulan sabit tuh. Ya, dimana yang tadi Bang Joni bilang butuh edge grip kan? Iya. Kiri kanan. Jadi kalau cuaca kan dipastikan cerah. Saya mengira-ngira nih mungkin pilihannya akan tetap lebih ke hard. Mungkin belakang nih seandainya karena aspalnya baru. Kalau cocok. Cuman kadang-kadang misalnya nih aneh. Giliran orang-orang pakai medium kayak di Termas kemarin, katanya tuh spin mulu. Pakai soft malah bagus. Cuman soft bagus. Dapet apa? Itunya umur pakainya bentar. Durabilitasnya. Yang pasti depan tetap pakai hard, mungkin yang belakang ini akan jadi alternatif pilihan antara medium dan soft, di antara motor inline dan juga motor V4. Asimetris ya Bang? Asimetris tuh. Betul. Jadi ya tadi, karena kirinya banyak hard braking, kanannya juga butuh. Betul. Tapi lebih dikuatkan ke kiri ya? Jadi ya tingkatnya kalau namanya istilah bahasa Inggrisnya severe. Severe itu ya cukup menyulitkan gitu. Panasnya bisa memaksa si ban, kalau nggak pinter-pinter memanage tingkat keausan ban, kelar pasti separuh balapan kan, entar tuh 25 ya 14 lap atau 13 lap kelar gitu, kayak besok tuh 20 lap ya? 20 lap. Karena kan jaraknya 5,5. 5,5. Ini menjadi sirkuit terpanjang ketiga setelah Silverstone dan juga Sepang. Ya. Jadi 20 lap, jadi kalau 3/4 15, ya 10 lap udah ini ya udah. 100 berapa, 100, iya. Ya 100 lebih lah, betul. 100 km lebih lah itu. Betul. Karena ya gue masih inget banget, Santiago Hernandez, crew chiefnya Marc Marquez, itu paling khawatir di tikungan 16. Betul. Padahal ya beberapa kali pembalapnya jatuhnya di bukan di situ ya? Iya. Nah, buat mungkin menyadari bahwa bagaimana sih pembalap itu kan semuanya ke kiri tuh. Jadi bagaimana suhu gripnya itu lebih terpanaskan di bagian sisi kiri. Nah, yang 16 ini kanannya tiba-tiba ini. Jadi benar-benar mesti bisa menjaga bagaimana mungkin pembalapnya tidak terlalu lean, tapi tetap bisa menjaga ban sisi kirinya mencapai suhu dalam suhu optimal. Jadi tidak loss, yang mengakibatkan mungkin low side. Yang ya kalau low side gini repot juga, pasti kenceng karena ada speed cornering, ini bisa terlempar jauh dan motor pun bisa rusak dan tidak bisa dinyalakan lagi, ya buntutnya DNF gitu loh. Ditambah lagi yaitu ada penggunaan gigi satu di sirkuit ini. Iya. Berapa tikungan ya? Betul. Itu butuh gigi satu. Sementara di apa ya, di sirkuit yang lain kan cukup di dua gitu kan. Nah ini nih, jadi wah pinter-pinternya si crew chief, technician dan elektronik buat ngeracik motor. Apa kata si pembalap nih. Dan mungkin ya itu tadi tantangan juga buat Marc Marquez ya. Kenapa saya tekankan kepada Marc Marquez, karena motornya masih ya belum dapat amat. Nah, kita tahu Marc Marquez kalau nggak dapat amat nih ya cukup mengambil resiko. Dan resikonya ini bisa berbahaya. Ya kita ingat di 2020 bagaimana motornya 2020 di Jerez nggak begitu oke, dia push sebenarnya cukup aman bisa podium 2, dia paksain ya malah membuat dia terpelanting dan absen cukup lama, hampir 2 musim ya? 1 tahun. 1 tahun berapa? Ya? Iya, karena cedera tulang humerus kanan. Iya, 1 musim setengah lah. 1 musim setengah ya. Ya, setahun lebih berarti. Iya kan? Iya. Nah, Bang. Iya. Ini kita bicara tadi tentang ya sirkuitnya sendiri lah, keadaan kondisi. Kita lanjut langsung ke prediksi. Menurut Bang Joni, kira-kira nih siapa yang akan berdiri di atas podium tertinggi sirkuit kota? Ini berat nih setelah melihat kemarin 3 ronde
terjadi Ganti-ganti tiga podium berbeda. Itu. Kemudian ada kejutan Alex Espargaro yang menjadi pembalap yang, jadi sekarang tuh ada 14 pembalap MotoGP yang pernah juara. Itu. Saking ketatnya. Saya melihat nih ini akan sangat mengejutkan. Ya mungkin kalau kita lihat Quartararo cukup optimistis karena biasa nih karakter aspal baru, pasti high grip untuk motor yang memang inline four cukup cocok. Dan jangan lupa juga Suzuki ini, Alex Rins dan Joan Mir kemarin cukup taktis. Tinggal lagi-lagi mungkin andaikan di Austin atau di Kota ini dia bisa start paling depan mungkin lain cerita. Sekali-sekali lah pole position lah. Makanya biar Joan Mir ataupun Alex Rins lah pole position lah. Dan juga Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia mulai pede nih dengan setting motor. Kemarin tuh dibuktikan dia dari start posisi 13 berhasil finish kelima. Apalagi kan kemarin tahun lalu pole position apalagi dia pole position. Di sini. Meskipun ya itu tadi belum bisa istilahnya meracik settingan hard softnya. Bisa Pecco Bagnaia. Dan juga ya tidak menutup kemungkinan nih ya Alex Espargaro karena melihat kemarin ya berada di sirkuit ya cuman naik lagi nih, cuman Alex Espargaro dia bisa, tapi apakah dia mampu istilahnya mendapatkan setting Aprilia RSGP 2022 ini di aspal yang high grip? Lu pilih Alex Espargaro apa Maverick Vinales nih? Karena kalau bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Karena kalau bicara soal performa Maverick Vinales di sirkuit kota ini cukup bagus juga. Gitu kan. Betul. Jadi ada sedikit bekal rasa kepercayaan diri untuk pentas di kota. Nah, jadi, apalagi hasil kemarin. Oh iya, kemarin kita gue sih sebenarnya salah nyebutin bahwa Vinales kemarin tuh di Argentina bukan finish kelima ya, tapi finish ke-7. Gitu. Tapi ya seenggaknya ini udah hebat lah. Masuk dalam 10 besar. Gitu. Dan, maaf ya guys. Dan saya tambahkan lagi bahwa ini kan seandainya kita nggak tahu si Aprilia ini sudah mengoleksi 4 poin konsesi. Kalau dia ingin mempercepat istilahnya menanggalkan konsesinya, dia akan berusaha keras di Austin ini menang ataupun podium atau podium dua-duanya. Nah ini yang kita akan lihat apakah Massimo Rivola akan berusaha untuk cepat-cepat istilahnya menanggalkan hak istimewa atau konsesi ini atau mereka ya ntar deh di ronde Eropa yang notabene bisa menjadi patokan mereka untuk setting ke depannya. Itu tuh agak membahayakan. Membahayakan. Tapi kan gini, walaupun mereka poinnya habis di seri ya anggaplah ini terjadi apa ya keajaiban lah. Betul. Bahwa Maverick Vinales dan juga Alex Espargaro naik podium bareng gitu kan, sehingga poin konsesinya hilang. Tapi kan untuk pengembangan masih bisa berjalan sampai di tahun ini. Tahun ini betul. Gitu. Jadi ada sedikit hal yang bisa dimanfaatkan meskipun ya hak konsesi dicabut ya. Betul. Gitu. Nah, Bang, lagi nih. Oke, saya sih siapa prediksinya? Saya agak sedikit ekstrim menjagokan satu Kapten Amerika, kedua El Diablo, aduh, mirip kayak kemarin dah. Kapten Amerika, El Diablo, Pecco Bagnaia. Iya. Oke, ini kalau gue rada-rada ngeri juga nih sama ya Jorge Martin. Ini apa ya? Wah, ininya lagi tinggi-tingginya nih. Betul. Terus udah gitu KTM juga nih agak Binder nih. Aduh, makanya. Nih sayang banget Binder nih, kenapa ya nggak laki banget nih? Ya, aduh, mesti ini Binder tuh, jangan istilahnya Binder itu ternyata bukan orang Amerika, bukan orang Afrika Selatan, sorry. Orang mana nih Bang? Melayu. Dipuji jadi jelek malah. Tapi giliran dicuekin baru dia. Itu juga kejadian sama Miguel Oliveira, bukan orang Portugal dia, orang Melayu dipuji-puji, hebat ini. Emang nggak boleh ya dipuji ya? Ya udah diemin aja dulu, tiba-tiba aja. kayak di Qatar kemarin sama di Mandalika kan, tiba-tiba start dulunya bagus, podium dan menang. Nah, itu dia. Nah, tapi saya lihat memang sepertinya KTM juga tidak mau sesumbar banyak-banyak macam-macam. Mereka tetap fokus dan konsisten dan konsentrasi di pengembangan yang ada. Tapi memang sih
kehadiran Francesco Guidotti sebagai tim manajer yang punya pengalaman tinggi, memotivasi, ini menjadi tambahan baru. Dan kita akan melihat juga nih, ya siapa tahu nih di Amerika bisa bikin kejutan nih KTM. Itu. Jadi prediksi tadi ya Bang. Captain America, El Diablo, dan Pecco. Nah. Harto. Kita bicara soal ya itu tadi. Kenapa Marc Marquez? Ya, Marc Marquez bukan tanpa alasan kenapa dia memilih untuk berangkat ke Austin. Ya. Selain dia begitu hafal dengan karakter sirkuitnya, mungkin dia juga merasa yakin bahwa settingan motornya ini tidak begitu berpengaruh banyak dengan layout di sirkuit kota Austin, Texas ini. Dan bahkan sesampai tiba di Austin, dia langsung datang ke pedok, langsung istilahnya regrouping, diskusi langsung nih, kita ngapain. Sepertinya memang sudah melakukan jadwal yang dipersiapkan Marc Marquez, apa yang harus dilakukan menghadapi kembalinya Marquez di kota Austin, Texas. Ya, tapi ya kalau gue sih agak ini salah satu sirkuit di mana Marc Marquez, ya maaf ya guys, nggak pernah mengalami crash parah lah. Betul. Ya crashnya kalau nggak low side, ya high side-nya mah nggak ada ya. Nggak ada. Lebih ke low side ya kalau untuk di kota ini. Betul, dan bahkan kemarin setelah sembuh juga dari Humerus kan ya overall gaya balapnya ganti gitu loh. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa ya ini salah satu pengharapan dari HRC kepada Marc Marquez untuk bisa ya mendulang poin lah. Setuju. Di sirkuit kota ini. Makanya dia tetap ngotot untuk turun. Dia tahu potensial. Wah, gua aja kemarin di Humerus, ketika Humerus gua masih dapat menang gitu kan. Betul. Ya kenapa nggak gue coba nih gitu kan. Setuju. Ini ya katanya diplopianya masih ringan dan sudah hilang gitu kan. Betul. Ya udah, ditambah lagi tadi sirkuit yang ya masih relatif aman buat gue. Iya, anti clockwise master dia tuh. Ya, itu. Nah, itu prediksi soal kenapa Marc Marquez yang berada di podium tertinggi. El Diablo. Kenapa El Diablo? Jadi El Diablo ini memang kemarin itu sudah mengatakan bahwa Amerika kemarin itu menjadi kunci, bagaimana dia tampil istilahnya cukup konsisten, rapi, tidak bikin kesalahan, meskipun secara fakta Yamaha M1-nya emang kurang begitu klop dengan karakter Austin. Yang keduanya adalah bahwa pengaspalan ulang ini di mana 2 sampai 10 kemudian 12 16 ini di aspal ini harapannya bisa memberikan ya benefit buat Yamaha M1 yang memang karakter motornya itu cukup apik bila di kondisi aspal yang daya cengkramen tinggi atau high grip. Dan kemarin sih apa yang dikatakan Quartararo cukup optimistis. Dia akan coba melakukan simulasi, ya harapannya mungkin dia akan tinggal fokus nanti di aspal yang lama nih, termasuk diantaranya di straight line. Tapi dia menganggapkan straight line mungkin memang bukan, ya top speednya memang nggak ada, tapi setelah keluar dari tikungan 11 dan 11 kemudian sampai ke 20 itu, klop dengan Yamaha dan diharapkan itu bisa istilahnya memangkas waktu lebih cepat. Ya memang dia tidak menargetkan menang, tapi dia memang mencoba untuk podium. Setidaknya dia tetap konsisten mendulang poin, jangan sampai tidak finish atau nilai 0, karena ini perjuangan berat seorang Quartararo dalam kampanyenya untuk mempertahankan titel juara dunia MotoGP. Itu salah satu alasan kenapa ya Quartararo harus bisa memanfaatkan sirkuit kota ini ya berada di podium ataupun bahkan meraih kemenangan. Karena ini lagi santer banget nih di luar nih Bang. Iya. Bahwa dia udah siap juga untuk ngumumin gua akan pindah ke Suzuki atau ke Honda nih. Ya karena persoalannya sudah 3 ronde berlangsung, ya komplain dia soal lagi-lagi top speed itu akhirnya kemarin mengemuka lagi. Terlepas kemudian dia akhirnya entah mungkin kesel sehingga melontarkan emang kagak ada rear gripnya dari Qatar ya. Ini ya menjadi ciri atau indikator kalau Quartararo sebenarnya udah mengasih kode keras nih ke Yamaha pabrikan. Oke, terakhir
untuk Pecco Bagnaia? Pecco Bagnaia. Ya, Pecco Bagnaia sebenarnya dituntut untuk memperbaiki performa musim ini lebih konsisten di paruh musim pertama. Karena paruh musim kedua ini udah membuktikan performanya dia. Dan kemarin juga menjadi istilahnya bisa diketahui bahwa mental Pecco Bagnaia agak sedikit terganggu karena faktor dia diplot sebagai pembalap pengembang pabrikan. Satu itu, kemudian tidak sesuai dengan hasil bagaimana dia dikontrak sampai 4 musim, dan juga dia sedang bermasalah kemarin itu dengan media Italia. Oh, kenapa Bang? Ya, karena masalah pajak lagi nih? Bukan. PPNX 11%? Oh, bukan? Bukan, karena ya kita tahu Pecco orang Italia, muridnya Valentino Rossi, dan sementara kalau teman-teman tahu soal media scrum media Italia dengan pembalap Italia, itu udah kayak istilahnya ya main bentok-bentokan ya? Orang itu udah langsung bukan masalah balapan lagi, tapi pribadi atau apa. Nah, ini kemarin itu mungkin Pecco agak sedikit terlecut emosinya karena ya sedikit diremehkan oleh jurnalis Italia bahwa lu kemarin hoki doang, sekarang belum membuktikan 3 ronde ini, malah sampai-sampai bikin rusak si Jorge Martin lah, kemudian bikin rusak settingan motor Desmo Sedici lah. Dan kemarin sebenarnya itu menjadi momentum dan mungkin dia sudah bisa mengendalikan diri dan menemukan settingannya, dan kemarin itu terbukti di sirkuit Termas di Rio Hondo, start dari posisi 13, punya package atau setting atau ritme balap yang cukup bagus untuk balapan, akhirnya dia bisa mencapai finish kelima. Bukan kemenangan, tapi udah peningkatan yang cukup bagus, dan dia harapkan di Amerika ini dengan confidence yang dia miliki dan juga kembali hasil kemarin mungkin dia bisa lebih tenang. Harapannya Austin dia akan coba untuk menuai hasil yang terbaik. Karena yang jadi pertanyaan lagi adalah Ducati pabrikan belum ada yang ke podium loh. Yang podium satelit mulu. Baru Bastianini, Jorge Martin itu ya, yang notabene mereka berdua adalah skuad satelit gitu. Nah, pabrikannya kapan? Itu dia, baru Gresini sama Pramac, ya kan? Johan Zarco juga. Johan Zarco, Pramac, betul. Dia. Aduh. Nah, Bang, ini lagi-lagi nih. Suzuki lah. Kalau gue yakin ada di podium. Kalau gue yakin lah ada di podium nih. Pokoknya Suzuki sebenarnya masuk dalam daftar untuk bisa bersaing di podium, tapi saya harus melihat dulu nih, bisa nggak dia start di baris depan atau pole position, karena minimal 2 baris di depan lah ya. Atau nggak paling itu 6 lah gitu, di starting grid 6, 5 atau 4 gitu. Ya kalau di depan karena memang mereka udah menunjukkan lagi-lagi ditingkatkan top speednya, mereka tetap bisa mendapatkan settingan untuk balapan tampil konsisten. Nah, ini jadi PR-nya bahwa ya lagi-lagi mungkin bagaimana si pembalap dan juga kru timnya bisa mendapatkan settingan terbaik terhadap GSX RR yang lebih, saya rasa ini lebih kompetitif sih. Bagaimana kemarin ya meskipun kemarin akhirnya top speednya 344, sempat 337 tuh di Termas, akhirnya di balapan dipecahkan jadi 334 oleh skuad Ducati, tapi paling tidak ini membuktikan Ducati Suzuki itu udah nggak kalah lagi sama Ducati, bahwa mereka masih bisa duel di straight line track lurus, dan mungkin ya tinggal lagi-lagi ini bagaimana dia bisa mendapatkan atau merumuskan formulasi untuk melakukan time attack. Itu sih kalau seandainya dia bisa, ya bukan tidak mungkin Alex Rins ataupun Suzuki berada di podium puncak. Iya. Ganti Marc Marquez untuk 1 tahun. Berapa tahun? Nggak setahun. Lolos 1 tahun, nah tahun berikutnya dia menang lagi. Baru diambil lagi sama Marc Marquez. Oke. Jadi intinya sih sebenarnya nih Amerika bakal ya banyak kejutan juga nih ya. Iya, siap-siap jadi saksi sejarah deh. Iya, semoga sih ya tadi nih juara yang berbeda lagi. Itu. Jadi sampai akhir itu makin seru nih. Iya, karena poin ini kan pasti mepet-mepet. Iya. Ganti lagi. Wah, pokoknya itulah. Oke, Bang. Siap. Guys, oke, saya Eka Budiansyah dari Auto Race ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys.
Saya Juniono Mulia dari motorpusonline.com, turut pamit. See you guys. See you.